Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan mempelajari akhlak tasawuf ya, atau mempelajari ilmu akhlak tasawuf. Kita awali dari pengertian akhlak. Nah, pengertian akhlak, ya, akhlak dari sisi etimologi atau dari sisi bahasa, akhlak secara bahasa ini berasal dari kata khalaqa yukhliqu ikhlaqan. Ya, khalaqa yukhliqu ikhlaqan berarti perangai atau sajiah, kelakuan, watak dasar atau tabiat dalam bahasa Indonesia, kebiasaan, kelaziman atau adat, peradaban yang baik, muru'ah, dan agama atau din. Nah, ini secara bahasa. Ya, kata akhlak ini merupakan isim. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kata akhlak ini merupakan isim yang tidak mempunyai akar kata jamak dari kata khilqun atau khulukun yang mempunyai arti sebagaimana di atas, yaitu perangai, kelakuan, watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, peradaban, dan juga agama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya akhlak ini merupakan ya secara etimologi berarti budi pekerti, perangai, kelakuan, watak dasar, adat, kebiasaan, peradaban baik atau segala sesuatu yang telah menjadi tabiat, ya, menjadi watak dasar. Nah, selanjutnya adalah pengertian akhlak secara istilah. Yang pertama, pengertian akhlak secara istilah ini adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Maskawi. Artinya, di dalam sifat ini ya, di dalam pengertian ini ya, ketika kita ingin menilai seseorang atau diri kita sendiri apakah telah berakhlak atau tidak, nah, kita bisa menilai dengan cara sebagaimana ketika kita ini memakai baju. Saya contohkan ketika kita memakai baju. Nah, ketika kita mengambil baju untuk kita pakai, kita tidak perlu berpikir lagi bagaimana cara memakai baju. Kita langsung bisa memakai baju tersebut. Nah, begitu juga ketika kita ya akan menilai pada diri apakah tertanam sifat dermawan dalam diri kita. Nah, sifat dermawan ini apakah sudah tertanam di dalam diri kita atau belum? Terbukti ketika kita didatangi seorang pengemis umpamanya. Didatangi oleh seorang pengemis, nah ketika kita ya didatangi pengemis ini kemudian kita memberikan uang, sejumlah uang kepada pengemis tersebut tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan apakah ingin memberikan atau tidak, ya, berarti kita sudah memiliki akhlak. Atau ketika kita mendengar suara azan, ya, suara azan. Ya, suara azan ketika kita mendengar suara azan, kemudian kita langsung bergegas, langsung untuk menuju untuk melakukan sholat, ya, tanpa berpikir apakah saya akan menunaikan sholat sekarang atau nanti, maka berarti akhlak ya melakukan sholat di awal waktu ini sudah tertanam dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Ya, penjelasannya hampir sama dengan apa yang saya jelaskan di dalam pengertian yang pertama. Nah, selanjutnya adalah pengertian ilmu akhlak. Jadi apa itu ilmu akhlak?
Yang pertama adalah ilmu ini membahas tentang seputar perilaku baik dan buruk, serta sifat-sifat terpuji dan tercela. Berikut sifat-sifat yang harus diperkuat atau dihilangkan. Ini menurut Ustaba Misbah. Artinya memang di dalam ilmu ini membahas tentang penilaian terhadap perilaku manusia. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, perbuatan terpuji atau tercela. Yang kedua adalah ilmu yang objek pembahasannya adalah tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifatkan dengan baik atau buruk. Nah, hampir sama dengan pengertian yang pertama, yaitu terkait dengan nilai-nilai perbuatan manusia, apakah dikategorikan sebagai perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dalam keadaan sadar maupun sendiri, tidak dipaksa dan sungguh-sungguh atau sebenarnya dan bukan perbuatan yang pura-pura. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, ya, perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan tersebut itu berdasarkan kesadaran yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak, ya, ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak ini yang pertama. Ruang lingkup pembahasan akhlak adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia. Ya, kemudian menetapkan apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu ini berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut, yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk. Yang ketiga adalah objek ilmu akhlak, ini berkaitan dengan perbuatan manusia atau norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ukuran benar dan salah yang digunakan dalam ilmu akhlak ini adalah ukuran normatif. Apa itu ukuran normatif? Yaitu agama. Ya, berdasarkan agama Al-Qur'an maupun hadis. Dan pertimbangan akal atau rasional.